Assalamualaikum adik-adik semuanya. Yuk kita lanjutkan yuk belajar tentang soal dan pembahasan hukum dasar kimia. Yuk. Adik-adik semuanya, pada video kali ini merupakan kelanjutan dari video yang kemarin ya. Untuk video kali ini akan membahas tentang soal dan penyelesaian dari hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Ayo lanjut aja yuk, daripada kelamaan, yuk! Sekarang lanjut ke hukum Dalton. Soalnya, tentukan jumlah perbandingan N pada senyawa NO2, NO, dan N2O. Yang pertama harus kita tulis senyawanya dulu. Karena yang ditanyakan adalah N, maka kita buat O-nya harus dalam jumlah yang sama. Di sini O-nya ada 2, di sini O-nya ada 1, dan di sini O-nya ada 1. KPK dari 2 dan 1 ya, itu harus 2. Jadi O-nya kita buat 2 semua, kayak gitu. Nah, O-nya karena dia sama-sama 2, berarti O-nya 2 di sini, biar jadi ini kan dikalikan 1, N-nya juga ikut dikalikan 1, berarti N-nya gini, 1. Kemudian O di sini kan 1, O di sini 2, biar jadi O-nya 2, berarti O di sini harus dikalikan 2 kan, berarti N-nya juga harus ikut dikalikan 2, berarti N-nya ada 2. Kemudian yang ketiga, di sini O-nya 1, di sini O-nya 2. O di sini biar jadi O di sini harus dikalikan 2 kan? Maka N-nya di sini juga harus ikut dikalikan 2, berarti hasilnya adalah N4. Maka dari situ perbandingan N1 banding 2 banding 4. Dari mana angka ini? Dari sini ya teman-teman, N-nya 1, di sini N-nya 2, dan di sini N-nya 4. Soal yang kedua. Nitrogen dan oksigen membentuk berbagai macam senyawa. 3 diantaranya mengandung nitrogen masing-masing 25,93%, 30,43%, 3,84%. Tunjukkan bahwa ketiga senyawa itu memenuhi hukum Dalton. Soal ini kira-kira ada yang ditanya ada. Nitrogen itu apa? Nitrogen? Iya. N. Kalau oksigen? Oksigen ya O dong. Oh iya sih. Kalau soal diplotkan ke dalam tabel, maka hasilnya seperti tabel berikut ya teman-teman. Untuk senyawanya kita misalkan NXOY ya teman-teman. Nah di sana kalau misalkan senyawa N dinyatakan dengan persentase, maka senyawa NXOY kita nyatakan sebagai 100% untuk semuanya ya. Untuk mengetahui massa O dapat diketahui dari massa NXOY dikurangi dengan massa N. Nah hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman. Untuk memenuhi hukum Dalton, maka salah satu unsur antara N dan O itu harus dibuat persentasenya adalah sama. Misalkan aku buat yang massa N-nya adalah sama. Misalkan semuanya mau tak buat 25,93%, maka pada senyawa 2 massa N-nya adalah itu agar dia menghasilkan 25,93, artinya biar dia sama dengan ini ya teman-teman, maka dia harus dikalikan berapa? Yaitu 25,93 per 30,45 kan teman-teman. Ini aku lingkari sebagai pengalinya. Kalau massa N dikalikan dengan sekian, maka massa O-nya juga dikalikan dengan sekian. 69,55 dikalikan dengan 25,93 per 30,45. Hasilnya adalah 59,23. Hal ini juga berlaku untuk yang senyawa ketiga. Untuk massa N-nya di sana ada 3,84. Nah, dia harus dijadikan sama dengan senyawa yang pertama ya, 25,93. Maka persentase ini biar menjadi 25,93, maka harus dikalikan 25,93 dibagi dengan 3,84 kan. Ini aku lingkari sebagai pengalinya seperti yang tadi ya teman-teman. Maka kalau misalkan massa N-nya aku kalikan dengan angka sekian, maka massa O-nya harus dikalikan dengan angka sekian. Kita ambil di sini massa O-nya ada 96,16 dikalikan dengan pengalinya sama ya, 25,93 per 3,84. Hasilnya adalah, kalau misalkan hasil perhitungan tadi kita masukkan ke dalam tabel yang baru, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman.
Kita lihat di sana di mana massa N-nya sudah dibuat sana. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa massa O pada senyawa 1 dibanding dengan massa O pada senyawa 2 dibanding dengan massa O pada senyawa 3, maka hasilnya adalah, kita masukkan angka-angkanya ya teman-teman. Dari sini dapat kita sederhanakan menjadi hasilnya seperti ini. Bisa kita sederhanakan lagi ya teman-teman. Dari sini dapat dikatakan bahwasanya memenuhi hukum Dalton ya. Oke, sekarang masuk ke hukum Gay-Lussac. Oke kakak. Soalnya Bentar. Jika ingin dihasilkan 15 liter gas oksigen, berapa literkah gas propana atau C3H8 yang diperlukan pada reaksi pembakaran sempurna dengan oksigen, di mana semua volume diukur pada P dan T yang sama? Dari soal ini ada yang ditanyakan nggak? Itu kak, reaksinya gimana? Iya, jadi soal yang ini pakai reaksi pembakaran ya. Bahwasanya kan propana C3H8 kalau dibakar dia harus menggunakan gas apa? Oksigen. Iya, gas O2. Ya udah, tulis aja C3H8 ditambah dengan O2. Kalau reaksi pembakaran selalu menghasilkan apa? CO2 nggak sih? Belum tahu. Salah ya? Nah, menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Tulis aja kayak gitu. Langkah yang pertama, kita harus menulis reaksi pembakarannya dulu ya teman-teman. Dari sana harus kita setarakan. Kalau sudah, kita masukkan yang diketahui ya. Kalau sudah kayak gini, ingat bahwasanya untuk hukum Gay-Lussac berlaku dapat ditulis volume A, misalkan A ini adalah O2, di sana ada 15, sedangkan B adalah volumenya C3H8. Di sini aku tulis X aja ya teman-teman. Nah, koefisiennya O2 di sana ada 5, sedangkan koefisien B di sana ada 1. Nah, dari sana maka X-nya ketemu 3 liter. Untuk cara yang lain ada lagi teman-teman. Kalau di sini ada 15, di sini koefisien 5. Kalau misalkan di sini koefisien 1, berarti kalau dilakukan penyetaraan di sini butuh berapa? 1/5 kalikan dengan 15. Hasilnya adalah 3 liter. Gitu ya. Soal berikutnya ya. Bahan gas CH4 dan C3H4 yang volumenya 10 meter kubik dibakar sempurna dengan oksigen. Jika pada P dan T yang sama, ternyata volume gas CO2 yang dihasilkan adalah 24 meter kubik. Berapakah volume masing-masing gas tersebut? Susah ya ini? Enggak kok kalau susah. Jadi di situ nanti ada dua reaksi. Yang pertama pembakaran gas CH4, kemudian yang kedua adalah pembakaran gas C3H4. Pertama kita tulis reaksi pembakarannya masing-masing ya teman-teman. Dari sini harus kita setarakan ya teman-teman. Nah, sudah setara ya. Kemudian campuran gas CH4 dan C3H4 ada 10 meter kubik. Berarti ini merupakan penjumlahan dari kedua gas itu ya, 10 meter kubik. Kemudian dia bilang ternyata volume gas CO2 yang dihasilkan adalah 24 meter kubik. Berarti hasil CO yang ada di sini dan CO yang ada di sini ada 24 meter kubik. Misalkan kalau di sini aku bilang ada X meter kubik, berarti di sini kalau aku tulis 10 dikurangi X meter kubik, boleh kan? Kalau koefisiennya 1, di sini ada X meter kubik, di sini ada koefisien 1, berarti di sini ada berapa? Ada X meter kubik juga kan? Untuk reaksi kedua juga berlaku hal yang sama. Ketika koefisien 1, di sini ada 10 min X. Berarti kalau koefisien 3 ada berapa? Ada 3 kali 10 min X meter kubik juga kan teman-teman? Nah, dari sini kita memperoleh suatu persamaan kan? Kita tulis di sini bahwasanya X meter kubik ditambah dengan 3 kali 10 min X sama dengan 24. Berarti ketemu hasilnya X-nya ada 3 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan X-nya aku masukkan ke sini, hasilnya gimana? CH4 ternyata ada 3 meter kubik, sedangkan untuk C3H4 berarti 10 dikurangi 3 ya teman-teman, 7 meter kubik. Lanjut. Yang terakhir, hipotesis Avogadro. Soal yang pertama. Oke, siap. 2 liter gas nitrogen tepat bereaksi dengan 3 liter gas oksigen membentuk 2 liter gas NaOB. Semua diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Tentukan rumus molekul gas.
Oke, dari soal ini ada yang ditanyakan nggak? Kayaknya Nggak ada ya. deh. Yuk, kerjakan. Yang pertama, seperti biasanya kita tulis reaksinya dulu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan yang diketahui. Kalau sudah, untuk mengetahui rumus molekulnya, kita harus ingat bahwasanya perbandingan volume gas-gas pada suatu reaksi itu sebanding dengan jumlah koefisiennya. Dari sini berarti perbandingan volumenya adalah dengan Benar. 2 banding 3 banding 2. Nah, perbandingan ini dapat kita gunakan sebagai koefisien dari masing-masing senyawa dalam reaksi ini. Maka di kiri reaksi ada 4N. Berarti di sini N-nya harus ada berapa? Harus ada 4 juga kan? Berarti biar N-nya 4, A-nya harus ada berapa? Ada 2. Kemudian untuk O-nya di sebelah kiri reaksi di sana ada 6O. Berarti yang di kanan reaksi harus ada 6O. Berarti kalau di sini koefisien 2, nilai B ini harus berapa? B harus sama dengan 3. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya rumus molekul gas tersebut adalah N2O3. Soal yang kedua. Pada suhu dan tekanan tertentu, 5 liter gas CO mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah volume dari 3,01 kali 10 pangkat 24 molekul gas NH? Bentar-bentar, ini gimana caranya? Susah nih kayaknya. Enggak susah. Pakai rumus aja. Rumus yang mana? Masih ingat nggak? Rumusnya N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Oh, kayak yang di video kemarin di situ ya? ada syaratnya pada P dan T yang sama. Jadi pakai rumus yang itu dong. Nah, rumus yang kita gunakan untuk memenuhi hipotesis Avogadro adalah karena di sini yang dibagi adalah gas CO2 dan gas NH3, maka rumusnya adalah, sekarang aku tanya, di sana apakah sudah ada mol dari CO2 dan mol dari gas NH3? Belum ada kan? Maka dari itu kita ingat dari video sebelumnya bahwasanya rumus mol itu adalah X atau jumlah partikel per bilangan Avogadro. Nah, maka rumusnya adalah dari sini karena bilangan Avogadro-nya sama bisa dicoret ya teman-teman hasilnya. Nah, dari sini bisa langsung dimasukkan angka-angkanya ya teman-teman. Maka volume NH3 didapatkan 25 liter. Alhamdulillah adik-adik, akhirnya semua tentang hukum dasar kimia dari teori, soal, dan penyelesaiannya sudah selesai dibahas ya. Semoga video-video dari kami tentang hukum dasar kimia bermanfaat untuk kalian. Maka dari itu di-share ya ke teman-teman kalian maupun media sosial kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video kami selanjutnya tentang bab kimia yang lain. Dadah. Alhamdulillah akhirnya adik-adik sesuai janjiku yang kemarin ya. Alhamdulillah.